Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A40120050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda, tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Menurut para ahli, yang pertama, Robert L. Old, energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Michael J. Moran, energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyuningsih, Stambuk A40120074. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang satuan energi. Satuan energi dalam fisika menurut ilmu pengetahuan, energi mempunyai satuan yaitu joule atau kilogram dikali meter pangkat 2 dikali second pangkat negatif 2 dan berdimensi M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 2. Nah, untuk pembuktian mengapa satuan energi itu merupakan joule. Nah, di sini satuan energi sama dengan joule. Kita buktikan menggunakan rumus energi, yaitu N sama dengan F dikalikan S. Kita jabarkan, N sama dengan F dikalikan S, di mana F merupakan gaya dan S merupakan panjang. Sama dengan M dikalikan A dikalikan S. M dikalikan A merupakan rumus dari gaya. Maka kita tuliskan M dikali A dikalikan S. Kemudian sama dengan M dikali V per T dikali S. Kenapa V per T? Karena V per T merupakan rumus dari A atau rumus dari percepatan. Kemudian M dikali S dibagi T dibagi T dikali S. Kenapa di sini S dibagi T atau S per T? Karena S per T merupakan rumus dari kecepatan atau rumus dari V. V sama dengan S per T. Kenapa di sini kita tulis lagi T? Karena di sini penyebutnya adalah T. Kita lanjut, sama dengan M dikali S per T pangkat 2 dikalikan S. T pangkat 2, kenapa? Karena di sini terdapat pembagian antara S per T dengan T. Jadi S per T dibagi T. Ini kita kalikan. Kalau misalnya dari pembagian kita ubah ke perkalian, artinya pembilang salah satu pengalinya harus dibalik. Jadi di sini kan kita ketahui bahwa T sama dengan T per 1. Jika kita balik, maka hasilnya adalah 1 per T. Maka kita kalikan. S dikali 1 sama dengan 1 per T dikalikan T, maka hasilnya T pangkat 2 dikalikan S. Kemudian kita lanjut, sama dengan M dikalikan S pangkat 2 dibagi T pangkat 2. S pangkat 2 kita ketahui dari S dikalikan S. Maka menghasilkan M dikalikan S pangkat 2 dikalikan T negatif 2. Kenapa di sini negatif 2? Karena untuk penyebutnya itu adalah T pangkat 2. Nah, ketika kita ingin menjadikan pembilang atau kita naikkan ke atas, maka pangkatnya harus ditambahkan dengan negatif. Jadi kita mendapatkan hasilnya, mengapa satuan energi itu memiliki satuan joule atau kilogram dikali meter pangkat 2 dikali second negatif pangkat 2. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Perkenalkan, nama saya Adeyemi Faira, Stambuk A40120072. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya atau hukum satu termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah, Stambuk A40120087 dari PGSD kelas B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk energi. Nah, energi terbagi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu energi kinetik. Energi kinetik atau yang biasa kita sebut dengan energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik adalah sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Nah, di dalam energi kinetik ini juga terdapat energi lain. Yang pertama itu energi panas. Nah, energi panas adalah yang biasa kita sebut sebagai energi kalor atau kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Energi panas atau kalor dapat bersumber dari berbagai sumber seperti matahari, panas bumi, api, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang hadir di dalam komponen-komponen sistem mekanis. Kemudian ada juga energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Energi yang tersimpan di dalam arus listrik kita sebut ampere. Kemudian tegangan listrik dengan satuan volt. Kemudian ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Nah, kemudian ada energi magnet. Energi magnet atau yang lebih tepat disebut sebagai energi magnetik lebih mudah kita amati dengan melihat gejala yang ditimbulkan oleh kedua magnet ketika kutubnya didekatkan. Jika kutub yang sama, contoh kutub utara dan kutub utara, atau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka mereka akan tolak menolak. Sebaliknya, jika kutub yang tidak sama atau kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka mereka akan tarik-menarik. Kemudian ada juga energi lain, yaitu ada energi cahaya. Energi cahaya sendiri merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Ya, contohnya adalah matahari, merupakan penerangan yang paling besar di dunia. Adapun contoh dari energi ini ada matahari, api, bintang, lampu listrik, lilin, lampu senter, kilat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga energi suara atau energi bunyi. Di dalam fisika, energi bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Bunyi merupakan sebuah gelombang mekanik dan terdiri dari osilasi kompresi elastis dan osilasi perpindahan fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andri Haryanto dengan NIM A40120046. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi, yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan internasional untuk mengukur usaha dan energi adalah Joule. Energi potensial juga bisa dimiliki oleh benda dalam keadaan tertekan seperti panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Kemudian kita lanjut ke energi elastis. Energi elastis adalah energi potensial mekanik yang disimpan dalam konfigurasi material
atau sistem fisik karena mengalami deformasi elastis karena pekerjaan yang dilakukan padanya. Energi elastis terjadi ketika benda-benda dikompresi secara tidak permanen, direnggangkan atau secara umum berubah bentuk dengan cara apapun. Teori elastisitas terutama mengembangkan formalisme untuk mekanisme benda dan bahan padat. Namun perlu diperhatikan kerjaan yang dilakukan oleh karet gelang yang direnggangkan bukan merupakan contoh energi elastis. Persamaan energi potensial elastis digunakan dalam perhitungan posisi kesetimbangan mekanik. Energi tersebut bersifat potensial karena akan diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi kinetik dan energi bunyi ketika benda dibiarkan kembali ke bentuk semula atau reformasi. Kemudian kita lanjut di energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam suatu alat penyimpanan energi. Reaksi yang ditimbulkan oleh energi kimia terbagi menjadi reaksi endotermis dan reaksi eksotermis. Kemudian kita lanjut ke energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Kemudian kita lanjut ke energi gravitasi. Energi gravitasi atau energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang dimiliki benda masif dalam kaitannya dengan benda masif lainnya akibat gravitasi. Ini adalah energi potensial yang terkait dengan medan gravitasi, dilepaskan atau diubah menjadi energi kinetik. Ketika benda-benda jatuh satu sama lain, energi potensial gravitasi meningkat ketika dua benda dipisahkan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya CEO Siti Rudiani dengan NIM A40120065. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan energi. Perubahan bentuk energi adalah suatu jenis perubahan energi dari satu jenis energi yang lain. Perubahan energi berdasarkan hukum kekalahan energi yang berbunyi, energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lainnya. Perubahan energi sangat bermanfaat dalam membantu aktivitas manusia, dan perubahan energi dapat dirasakan manfaatnya apabila energi tersebut mengalami perubahan. Contoh dari perubahan bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi kalor, contoh setrika listrik dan kompor listrik. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya, contoh lampu neon dan lampu pijar. Ketiga, energi kimia menjadi energi listrik, contoh aki dan batu baterai. Keempat, energi listrik menjadi energi gerak, contoh kipas angin dan motor listrik. Energi gerak menjadi energi kalor, contoh dua telapak tangan yang digesek-gesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila, NIM A40120081. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat energi. Pemanfaatan energi listrik dan panas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan energi listrik. Contohnya adalah untuk memasak apabila menggunakan kompor listrik, menyetrika dengan menggunakan setrika, mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci, mendengarkan radio, dan lain sebagainya. Energi kalor atau energi panas. Panas matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan berubah menjadi energi listrik melalui sumber listrik tenaga surya yang bisa dijadikan sebagai energi baru. Energi kimia menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan diolah melalui reaksi kimia menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Energi listrik menjadi energi panas, yaitu penggunaan setrika untuk menggosokkan pakaian. Energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu penggunaan bel untuk menghasilkan bunyi. Energi listrik menjadi energi gerak, yaitu penggunaan kipas angin. Energi gerak menjadi energi panas,
yaitu gesekan dua benda secara terus-menerus menghasilkan panas. Energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu pemanfaatan cahaya matahari sebagai bahan dasar dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.